Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Freddy Ansyah. Kali ini saya lagi di salah satu cafe, tempat favorit saya. Jadi nanti kalau seandainya ada suara agak berisik-berisik, suara kendaraan atau gimana, mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau kita mau sembuh dari gangguan lambung ini, kita harus membuat asam lambung itu jangan terlalu banyak berlebih produksinya gitu loh. Nah, alhamdulillahnya lah Allah tuh memberikan kita banyak makanan yang bisa dikonsumsi untuk menetralkan asam lambung. Prinsip kerjanya begini teman-teman, kalau lambung kalian sudah mulai netral, asamnya tidak terlalu berlebih, nanti yang ada tukanya, kemudian juga ada radang lambungnya, itu nanti lama-lama akan recovery sendiri. Itu nanti lama-lama akan memperbaiki sel-selnya sendiri gitu loh teman-teman. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman sekalian, jaga pola makan, jangan makan sembarangan. Makanya saya selalu mengatakan saya tidak setuju dengan mentor yang mengatakan makannya semua gitu ya istilahnya ya, makannya semuanya yang penting pikiran senang, pikiran happy. Nggak begitu juga konsepnya, karena organ kita ini nggak bisa dibohongi gitu loh. Lambung kita ini nggak bisa ditipu. Dia pasti akan menolak, dia pasti akan memberontak manakala ada makanan yang salah masuk ke lambung kita. Itu udah pasti teman-teman. Ingat ya metode PABG yang pernah saya buat ya. Kumat itu pasti ada penyebabnya. Nggak akan mungkin serta-merta tiba-tiba lambung itu berontak, tuh nggak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Pasti ada pemicu, pasti ada penyebabnya. Jadi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, please banget jaga pola makan kalian. Jangan sampai apa yang kalian makan itu memicu asam lambung kalian berlebih, memicu naiknya lambung kalian lagi. Akhirnya nanti lambung kalian nggak pernah akan sehat gitu loh. Nanti akhirnya lambung kalian yang udah luka makin perih. Jadi nggak semua itu bisa dimakan. Agama kan juga begitu. Agama Islam juga mengatakan tidak semua yang bisa dimakan. Kita diharamkan minum alkohol, kita diharamkan makan babi, makan anjing dan segala macam. Karena emang ya kita harus makan yang baik gitu loh, kita harus makan yang sehat, kita harus makan yang toib untuk tubuh kita gitu ya. Nah kemudian juga begini teman-teman, ada yang komentar kepada saya, Mas saya udah menjaga pola pikir saya Mas, kan itu yang utama tuh Mas tuh, karena saya udah nggak pernah lagi mikir yang aneh-aneh, saya selalu berpikir yang positif, saya nggak pernah seuzon lagi pada orang, saya nggak pernah emosi-emosian lagi, saya nggak pernah marah-marah lagi. Nah saya tanya ke orang itu gitu ya, yang komen tadi gitu, saya bilang mungkin kamu ada salah makan nih, mungkin kamu ada pemicunya nih, tapi kan Mas yang paling utama tuh pikiran Mas, bukan dari pola makan. Ya itu kalau kita berbicara soal psikis ya, itu berbicara soal kumat itu karena pikiran. Tapi kita nggak bisa mengesampingkan bahwa kita pun juga bisa kumat akibat dari makan gitu teman-teman. Jadi bukan karena pikiran yang utama harus dirubah terus kalian pola makan kalian kesampingkan, pola makan juga kalian nggak pedulikan gitu, itu salah banget. Jadi kalian juga harus mementingkan pola makan kalian. Karena gini, saya dulu pernah baca jurnal ya, artikelnya ya, bahwa kondisi tubuh kita itu 80 atau nggak 85% gitu ya, itu terbentuk dari namanya perut, dari namanya pencernaan. Kalau perut kita sehat, pencernaan kita sehat, semua pasti akan sehat. Begitu juga ada teman-teman mengeluh kepada saya, Mas kok aku masih sering cemas ya, Mas kok aku masih sering takut Mas ya, padahal aku udah positif nih, padahal aku udah berani ini, padahal aku udah bersusah payah banget untuk membuat pikiran aku ini lempeng terus gitu ya, nggak negatif gitu ya. Nah itu bisa jadi karena akibat hormon kita nggak seimbang, hormon kita nggak stabil. Kan tuh banyak tuh, ada hormon kortisol, endorfin, hormon, pokoknya banyak lah segala macam hormon ya. Nah hormon itu terbentuk dari pencernaan, hormon kita tuh terbentuk dari kadar kesehatan perut kita sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya perut kita nggak sehat, hormon kita nggak seimbang, akhirnya kita masih tetap cemas, labil, gampang baperan, gampang emosian. Contoh gini deh teman-teman, kalau kita lagi lapar banget nih ya, kita ke rumah makan nih, kalau misalnya pelayannya lama datang, kita pasti akan emosi kan. Mbak, Mas, mana nih pesanan saya? Kok nggak datang nih? Udah lapar nih Mas. Kita pasti akan gampang tersulut gitu ya amarah kita ya. Karena apa? Karena kondisi perut kita, bukan karena pikiran kita gitu loh. Meskipun pikiran kita santai, pikiran kita enjoy gitu, pikiran kita menikmati tempat gitu ya. Tapi kalau udah urusan perut, urusan lapar, kita pasti akan gampang emosi, kita pasti gampang tersulut amarah, sulit untuk berkonsentrasi, sulit untuk fokus. Itu karena perut kita lagi dalam kondisi yang lapar atau perut kita lagi dalam kondisi yang tidak baik dan tidak sehat. Jadi kalian juga harus menyadarikan hal itu. Pola makan ini sangat-sangat penting banget teman-teman ya. Jaga banget pola makan kalian, makan yang sehat-sehat, makan yang bergizi tinggi. Nanti begitu hormon sudah seimbang, kondisi pencernaan sudah mulai baik, usus sudah mulai sehat, lambung sudah tidak ada masalah lagi, insya Allah cemas, takut, panik, emosi, amarah, segala macam itu pasti akan hilang. Yakin kata saya, itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke tema nih. Kita sekarang akan membuat yang namanya air tajin. Air tajin ini banyak banget manfaatnya teman-teman. Banyak banget manfaatnya. Karena apa? Karena
air tajin ini sangat kaya banget yang namanya karbohidrat. Nah, karbohidrat itu kan sebagai bahan utama untuk membuat energi. Nah, selain karbo, air tajin ini pun juga memiliki kandungan senyawa bioaktif, ada vitamin B1, tiamin, ada vitamin B2, riboflavin, ada vitamin B3, niacin, kemudian juga ada vitamin E, kaya kandungan mineral, natrium, kalium, pokoknya banyak banget manfaatnya teman-teman. Termasuk juga ada manfaatnya antioksidan. Karena itu, banyak perusahaan kosmetik yang sudah menggunakan air tajin sebagai bahan untuk produk mereka gitu teman-teman. Karena emang banyak banget manfaatnya luar biasa. Jadi kalau bisa air tajin ini dikonsumsi sering-sering teman-teman ya. Tapi ya nggak juga tiap hari ya. Jangan nanti saya ngomong sering-sering, tiba-tiba kalian setiap hari minum air tajin, terus ya nggak juga. Harus diganti-ganti yang namanya rempah rimpang, buah juga. Pokoknya itulah salah satu bahan-bahan untuk penetral asam lambung. Jadi usahakan banget kalian itu sering-sering konsumsi makanan yang bisa untuk menetralkan, menurunkan asam lambung. Jadi kan nggak perlu obat lagi. Jadi kalian nggak perlu bahan-bahan kimia lagi. Nanti kalau seandainya sudah netral, lambung kalian sudah recovery kembali, lambung kalian sudah sehat lagi, boleh deh kalian makan lagi asal-asalan, kalian boleh deh makan lagi sembarangan. Asal saya perlu ingatkan, jangan sering-sering. Karena apa? Karena kita punya pengalaman lambung kita kronis, lambung kita sakit, itu akibat dari kita dulunya makan sembarangan. Jadi tahan-tahan dulu ya untuk sekarang ini. Jadi untuk saat ini ngerem-ngerem dulu, makanlah yang sehat-sehat dulu. Oke ya teman-teman ya. Yuk sekarang saya mau ngasih tunjuk kepada kalian semua bagaimana cara membuat air tajin yang baik dan benar. Let's go, kita ke dapur. Nah teman-teman, ini sekarang saya udah di dapur. Jadi sekarang kita langsung aja ambil beras merahnya. Nah ini saya pakai beras merah ini teman-teman ya. Wah ini ada perlengkapan perang saya nih. Ini ada saffron herat, ini juga ada saffron juga, ada habat soda, ada madu Yaman, ada minyak zaitun Palestina, ini yang terbaik, kemudian juga RH Rehab Chia Seed juga. Ini perlengkapan saya lah, salah satu menu yang saya konsumsi setiap harinya. Nah ini teman-teman nih beras merahnya nih. Nah ini pasti kalian pada nanya nih, Mas beli beras merahnya di mana? Mas dapatnya di mana? Ini saya belinya di online shop teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah kebingungan, itu banyak banget yang jual di online shop. Cari beras merah yang organik teman-teman ya. Kalau di Palembang namanya ada Mall Soma Social Market. Nah itu di Mall Diamondnya saya kemarin ada lihat, ada juga tuh yang jual beras merah, beras hitam sama beras putih. Itu juga ada kok teman-teman. Jadi kalau kalian pas berdomisili di Palembang, kalian bisa beli di sana ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk beli online. Nah ini saya pergunakannya beras merah teman-teman ya, karena ini bisa dibilang ini tengah-tengah lah gitu ya. Kalau mau teman-teman ada rezeki lebih, yang terbaik itu adalah beras hitam. Tapi ini saya pakai yang beras merah aja deh. Nah ini saya pakainya cukup 3 sendok aja. 1, 2, 3 ya. Nah iya, saya juga mau menjelaskan, saya ini pakainya yang panci yang kaca ya, karena dulu ada di kolom komentar ada yang kasih nasihat ke saya, itu kayaknya orangnya ahli kimia gitu deh. Dia bilang, Mas kan ada tuh video saya yang JSR rempah kemarin kan, jadi dia nasihatin saya gitu, Mas kalau bisa jangan pakai aluminium, pakailah yang keramik atau nggak pakai yang kaca Mas, karena kalau aluminium atau besi kalau dipanaskan tuh akan keluar senyawa apa gitu, nama kimianya saya juga nggak paham. Jadinya saya sekarang pakai yang kaca, atau enggak teman-teman bisa cari yang keramik, itu lebih bagus lagi. Nah setelah ini kita bersihkan berasnya. Cuman berasnya ini dibersihkan nggak terlalu lama, nggak terlalu banyak banget dibersihin, cukup hanya dikocok-kocok aja untuk ngilangin debu atau kotoran-kotorannya gitu ya. Jadi jangan terlalu lama banget dikocok-kocok, takut nanti ada kandungan nutrisi yang terbuang percuma gitu kan, sayang banget jadinya gitu. Oke, sekarang kita cuci beras ini dulu ya. Oke, ini sekarang kita di tempat cucian. Sekarang kita coba untuk cuci berasnya. Nah saya gini aja nih, cuma hanya kocok-kocok dikit aja, nggak terlalu banyak saya kocok-kocok, kemudian saya saring. Oke, kemudian saya bilas lagi, sekali lagi. Nah saya cuma hanya 2 kali aja ya, gitu, hanya kocok-kocok sedikit gini doang, nggak begitu banyak, udah cukup agar kandungan nutrisinya tidak banyak yang terbuang. Selain itu kita juga harus pilih-pilih ya, kalau emang ada yang kurang bagus, kalau emang ada kotoran-kotoran bisa langsung sekalian dibuang. Nah ini kayaknya udah nggak ada nih, udah bagus. Oke, dan kita buang lagi airnya. Oke, sekarang langsung kita masak aja. Untuk tadi ya, untuk yang 3 sendok beras tadi itu saya gunakan untuk botol atau gelas ini yang berukuran 500 ml ya. Nah yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini apinya nggak boleh terlalu besar teman-teman ya, nggak boleh gini ya, jadi cukup apinya sangat kecil sekali. Nah ini kita bikin apinya sangat kecil banget ya, ini apinya cukup segini teman-teman ya, kurang lebih ya, jadi apinya kecil banget. Nah ini bisa kalian masak, ini bisa kalian rebus kurang lebih waktunya 10-15 menit teman-teman.
Nah, jadi gitu teman-teman, masak air tajin ini gampang banget kan. Nah, nanti lama-lama teman-teman ini airnya agak sudah mulai berwarna merah atau warna keruh ya. Nah, itu baru kalian boleh matikan kompornya. Oke, kita tunggu dulu 15 menit. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit ya. Berarti nanti ini kita angkatnya jam 12:05 udah bisa kita matiin kompornya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Oke, sambil nunggu sampai 15 menit, kita ngaduk dulu perlahan-lahan. Ini dia sudah agak mulai mendidih-mendidih kecil gitu. Udah agak mulai udah mulai bergerak-gerak gitu ya. Nah, ini udah menandakan seperti bentar lagi udah cukup waktunya. Ya, benar. Ini sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12:05. Ini udah bisa kita matikan kompornya. Dan bisa kita pindahkan ke gelas tadi. Oke, kita matikan dulu. Ya, kita siapkan dulu botolnya dan penyaringannya tentunya. Oke, ini udah bisa kita tuang. Hati-hati, ini masih panas soalnya. Oke, teman-teman, selesai deh. Ini kita udah buat air tajinnya. Nanti tinggal tunggu dingin, tunggu hangat, siap untuk dikonsumsi. Nah, ini teman-teman, kan saya ini kalau mau dibuang nih beras merahnya, jadi kalian bisa pergunakan, masukin lagi air, jadi kalian bisa masak nasi beras merah, jadi bisa kita makan lagi nih berasnya, jadi nggak mubazir, nggak perlu kita buang. Nah, begitu teman-teman cara membuatnya, dan ini sudah jadi, tinggal nunggu hangat. Kalian bisa tambahkan gula aren, atau ada orang nyebutnya juga gula semut aren gitu ya teman-teman ya. Atau kalau ini juga nggak ada, kalian bisa menggunakannya madu teman-teman. Ini enak banget nih kalau tambah gula aren, tambah madu tuh enak banget rasanya, parah. Pasti kalian ketagihan deh. Inilah teman-teman minuman penetral asam lambung kita. Jadi kalau seandainya nanti ada kedepannya nih teman-teman di kolom komentar mengatakan, Mas, kalian minum air tajin kok nggak enak perut ya, kok jadi malah agak-agak gimana gitu ya. Nah, coba kalian introspeksi dulu, kalian cross check lagi apakah beras yang kalian pakai, apakah beras yang kalian beli itu benar-benar beras organik, atau jangan-jangan beras yang ada pesidanya, beras yang ada zat kimianya. Itu pasti otomatis lambung kalian akan bermasalah. Nah, kalau nggak yang kedua, mungkin airnya yang kalian pakai adalah air ledeng, air pump yang banyak kaporitnya, atau nggak kalian menggunakan air sumur yang banyak kandungan tembaganya, kandungan bakterinya yang tidak bisa mati akibat dari api suhu kecil. Jadi itu benar-benar harus kalian pahami banget ya teman-teman ya. Bukan karena air tajinnya nggak cocok, tapi mungkin ada beberapa bahan ini yang kurang sempurna. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, kita udah selesai. Sekarang tinggal kita nikmatin. Nah teman-teman, ini udah jadi nih kita ya air tajinnya. Jadi konsumsilah air tajin ini agar lambung kalian selalu dalam kondisi netral. Alhamdulillahnya ya, Allah memberikan kita pengetahuan lagi dari gurunda kita, Dr. Zalul Akbar. Semoga Allah menjaga ilmu beliau, semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan agar kita pun juga bisa mendapatkan ilmunya, agar kita bisa belajar lagi bagaimana cara hidupnya sehat, bagaimana cara hidup pola Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak salah-salahan hidup ini gitu loh ya. Istilahnya semua ada aturannya, semua ada rumusannya. Oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Yang ingin tanyakan silahkan diketik di kolom komentar, atau enggak kalau memang ada ingin curhat atau ingin ada yang banyak tanyakan, silahkan kirim di email saya di sini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ketik panjang lebar kalaupun ada hal-hal yang bersifat privasi. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa di subscribe, sebar video ini untuk kebaikan bersama. Semoga kalian tetap sehat, semoga kalian cepat pulih dari penyakit lambungnya dan juga gangguan anxiety-nya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan musibah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Saya Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.